Bab 2114. Chen mengamuk. Jika tidak hanya satu kata bisa membeli benda yang dibatasi, maka pembatasan ini juga hanya sebatas aturan saja. Tentu saja, Paman Guru Fan juga khawatir kami tidak bisa mendapatkan, jadi meninggalkan token dan pesan lisan, silakan lihat. Eric Qin melambaikan tangan, muncul sebuah token yang aneh. Chen pun mulai tidak tahan. Dia juga tidak tahu token Eric Qin ini berasal dari mana, tapi bisa memastikan, tidak ada hubungan kakak Fan. Benda seperti ini, mana mungkin bisa menipu adik Zhao. Tapi Eric Qin tidak berencana mengelabui. Tatapan berbinar, di saat bertatapan dengan dia, taktik ilusi Master Abadi Rui pun bereaksi. Taktik ilusi yang dikeluarkan melalui sepasang mata, meskipun pengendalian sangat cepat tapi kekuatan sangat terbatas. Tapi asalkan dia dalam keadaan santai dan kurang waspada, kultivasi dirinya tidak lebih rendah, sangat mudah untuk bereaksi. Ternyata ini benda dari Senior Fan, aku akan mengambil bahan yang kalian butuhkan. Ekspresi adik seperguruan Zhao pun kaku, menganggukkan kepala, langsung menyiapkan. Memerhatikan cahaya Reiki berbinar dari tatapan mata Eric Qin, ekspresi adik seperguruan Zhao seketika kaku. Chen kembali menggila. Si brengsek ini, tidak hanya memalsukan nama kakak seperguruan Fan, juga mengeluarkan taktik ilusi terhadap adik Zhao dari geraha pemurnian obat. Sedangkan adik seperguruan Zhao yang tidak berguna ini malah terkena taktik ilusi. Kamu tidak tahu ada berapa banyak pasang mata di sini. Di sini adalah tempat penting partai Jihuo, juga memiliki banyak formasi. Alhasil kamu menggunakan cara seperti ini untuk menipu bahan pemurnian obat. Chen menggertakkan gigi, memelototi Eric Qin. Pantas saja Eric Qin begitu percaya diri, dengan kemampuan dia, adik seperguruan yang menjaga geraha pemurnian obat hanya berada di fase transendensi tahap 8, juga tidak waspada, bagaimana mungkin tidak terkena taktik ilusi ini. Tapi jika gagal, Eric Qin dan dirinya akan mampus. Selanjutnya, suasana hati Chen pun tidak terlalu tinggi. Ekspresi kaku, melihat kultivator Zhao menyiapkan semua barang-barang yang dibutuhkan, Eric Qin dan Chen pun meninggalkan geraha pemurnian obat. Sepanjang jalan pulang, suasana hati Chen yang ditahan begitu lama akhirnya meledak. Saudaraku, kamu memalsukan nama kakak seperguruan aku untuk membeli bahan memurnikan obat. Hal ini juga tidak didiskusikan dulu bersamaku, apakah tidak keterlaluan? Hak kamu tidak cukup, aku juga tidak ada waktu untuk berdiskusi dengan kamu. Memerlukan hak dari kakak seperguruan kalian, tentu saja harus menggunakan siasat, kata Eric Qin sambil menggelengkan kepala. Tapi kamu melakukan hal seperti ini, sama dengan mengantar aku dan garis keturunan aku ke dalam bahaya. Chen pun mengerutkan kening. Saudaraku, aku perlu mengingatkanmu, perjanjian kita sebelumnya hanya membantu kamu mencari Jessie Tang untuk mendapatkan teknik pengendalian api suci saja. Sekarang aku sudah membawa kamu berjumpa dengan Jessie Tang, bahkan sepanjang jalan terus membantumu, aku merasa hal ini sudah melampaui batasan kesepakatan kita. Benda yang dibutuhkan Eric Qin, jika fase penilaian baru bisa membeli pasti adalah benda yang sangat langka. Status Eric Qin tidak jelas, dirinya dengan terpaksa membawa dia ke partai Jihuo, awalnya pun takut, tapi sekarang benda yang diinginkan Eric Qin semakin berharga, dan semakin berani, membuat Chen merasa tidak tenang. Kekhawatiran Chen, Eric Qin juga mengerti, tapi dia hanya tersenyum. Memang benar, benda ini tidak termasuk dalam kesepakatan kita, tapi aku mengambil benda ini akan menentukan jalan hidup garis keturunan kalian. Sekarang mungkin kamu tidak mengerti, tapi tidak lama kemudian kamu akan mengerti. Kamu jangan membual masa depan garis keturunan kami. Chen dengan aneh menatap Eric Qin, juga merasa curiga. Hanya bahan memurnikan obat, sedangkan dengan kemampuan Eric Qin, menentukan hidup mati garis keturunan mereka.
Mulai dari sekarang, jika masih ada hal seperti ini, aku tidak akan membantumu, aku hanya berharap kamu bisa menepati janji. Chen melihat Eric Qin tidak berencana menjelaskan pun menghela napas. Terbang ke sisi lain, berpisah dengan Eric Qin, berencana mencari kakak seperguruan untuk menceritakan hal ini, agar jangan sampai Tio Fan salah berbicara. Eric Qin juga menggelengkan kepala. Dia juga tidak ingin mengambil risiko, tapi benda ini sangat berguna untuk menolong Febrina Tang, tentu saja lebih cepat lebih baik. Hanya saja hal ini, sementara tidak bisa dijelaskan pada Chen. Terbang keluar dari puncak kedua, Eric Qin pun berencana pulang. Mendadak, dia muncul ide, mendadak melihat ke arah puncak pertama. Sebuah kapal abadi raksasa, melayang di udara, dekorasi sangat ajaib, bangunan yang mewah, diselimuti dengan reiki, bagaikan sebuah istana dewa. Tapi yang menarik Eric Qin adalah sebuah reiki kuat yang ada di dalam kapal abadi, ada sosok bayangan yang terus masuk ke dalam. Setiap reiki, tidak lebih rendah dari fase transendensi tahap puncak, melainkan pendekar kuat, reiki semakin kuat. Kepala Sekte Wang, juga ada Riki Wang, mereka mau keluar. Remaja berjubah hitam itu adalah Teddy Wei. Sangat berwibawa, suatu hari jika bisa naik ke kapal abadi sekte, mungkin mimpi pun akan tersenyum. Tidak jauh dari Eric Qin, sebagian besar kultivator juga berhenti bekerja, mulai melihat. Kapal terbang partai Jihuo ini sangat jarang bergerak, tapi setiap penyembahan, selalu terjadi masalah besar. Bersambung.